Halo semuanya. Minggu ini kayaknya gue nggak bikin vlog, tapi video ini gue mau nunjukin ke kalian bagaimana caranya buang sampah di Jepang. Jadi Jepang itu salah satu negara yang cukup strict untuk soal sampah, dan sampah di sini tuh dibagi-bagi. Jadi mungkin udah banyak yang tahu kan ya, sampah dibagi organik non organik. Tapi di Jepang ini lebih spesifik lagi. Jadi kayak ada sampah kertas, sampah botol, sampah kaleng, dan lain-lain, majalah, kertas, itu semuanya dipisah. Tapi yang mau gue bahas di sini adalah sampah rumahan. Jadi gimana kalau kita punya rumah di Jepang atau punya tempat tinggal dan tinggal di Jepang, itu buang sampahnya seperti apa? Karena sebelum gue di sini, gue dengar dari teman-teman yang udah pernah tinggal di sini katanya ribet dan lain-lain. Ada aturannya, lu nggak bisa sembarang buang, lalu ada jam-jam tertentu, ada hari-hari tertentu lu bisa buang sampah. Jadi di video ini gue akan coba jelaskan itu semua dengan versi gue sendiri, jadi semoga bermanfaat ya. Kebetulan juga hari ini gue mau buang sampah karena ada numpuk dari seminggu 2 minggu yang lalu gue belum buang sampah. Jadi mari kita buang sampah masyarakat, enggak lah, sampah aja. Sebelum ke sampahnya, gue mau jelasin soal plastiknya. Jadi plastiknya itu ada dua jenis, ada yang kuning seperti ini, ada yang transparan. Nah, kalau transparan bisa dipakai buat dua jenis sampah. Yang pertama, sampah botol. Gue baru habis minum milk tea dan ini sampah botol ya, PET botol atau can, kaleng, atau botol yang kayak yang lebih kecil. PET botol, kaleng, sama apa satu lagi ya? Lupa deh, pokoknya kayak ada botol gitu tapi bahannya aluminium. Nah, itu yang pertama, jadi pakainya transparan. Dan kalau di Jepang ini sampah itu aturannya beda-beda setiap region, setiap tempat. Bahkan Kyoto sama Osaka beda, sama Tokyo beda. Bahkan yang beda kabupaten aja, kayak Kyoto sama Uji gitu. Uji itu masih masuk ke prefekturnya Kyoto, itu beda. Jadi kalau mereka sampahnya itu atau tempat sampahnya ini nggak usah beli. Jadi bisa pakai manapun asal transparan warnanya atau dengan warna yang mencolok gitu. Tapi karena gue di kota Kyoto, jadi aturannya itu kita harus beli plastik sampahnya, bisa dibeli di convenience store kayak Lawson atau Family Mart, 7-Eleven. Pokoknya bisa dibeli lah di toko-toko semacam itu. Harganya variatif, ntar gue mungkin tunjukin di Lawson depan. Itu yang tadi pertama botol. Dan kalau mau buang botol, itu tutup botolnya harus dibuka dan labelnya harus dibuka. Dan semua botol di Jepang itu labelnya gampang banget dibuka. Nggak tahu kenapa, mungkin karena supaya ini bisa gampang dilepas. Beda banget sama botol di Indonesia, karena agak susah ya pakai lem atau apa di Indonesia tuh. Gue kalau buka label susah banget. Pasti ada segitiga kayak gini. Ini gue nggak usah lihat aja udah gampang nih, tinggal udah gitu doang. Jadi ini di plastik transparan yang pertama. Plastik transparan yang kedua masih sama, cuman fungsinya beda. Fungsinya adalah membuang seluruh plastik atau kemasan yang punya label ini. Ini dibacanya pura atau plastik. Jadi plastik, tapi di Jepang sebutnya pura atau plastik, mereka sebutnya plastik. Lambang ini lambang apa? Ini lambang plastik yang bisa didaur ulang. Jadi mereka akan mendaur ulang semua sampah plastik yang punya lambang seperti ini. Kalau ada yang nggak pakai lambang, kayak ini dari Indonesia sih, nih Indofood Indonesia, bubur nasi goreng. Nah tapi ini tetap masuk. Kalau kita bawa produk dari Indonesia, ya gue bawa produk dari Indonesia, plastiknya kayak gini, masuknya ke yang tadi, ke yang transparan yang kedua gitu. Pokoknya semua, gue mengkategorikannya semua label kemasan yang ada tulisan puranya tadi, itu gue masukin ke plastik nomor 2, masih transparan. Yang terakhir adalah plastik kuning. Nah kalau yang kuning ini burnable atau yang bisa dibakar, nggak bisa daur ulang lagi, pokoknya habis dibakar aja. Contohnya kayak sisa makanan, telur, lalu debu-debu lu nyapu apa segala macam, pokoknya sampah pokoknya plastik aja. Nih kayak gini nih plastik ini kan nggak ada, ini ada kan, ada puranya, gue nggak salah ngambil contoh. Ini
Nah ini apa, sumpit plastik Fresco gitu, nggak ada lambang puranya, berarti karena ini kertas ya, buangnya di yang kuning tadi. Oke, semoga penjelasannya cukup jelas dan gua mau praktek langsung buang aja. Tuh di belakang ini nih, itu udah plastik sampah gua. Ini gua ambil dulu aja deh. Ini plastik yang kedua, isinya sampah-sampah pura tadi, plastik. Botol, tutup botol gue buang sini, labelnya udah gue buang. Ini ya, gue tadi baru bikin nasi goreng dan ada cangkang telurnya gue buang di yang kuning. Nah, ini udah cukup banyak nih sampah gue seminggu atau 2 minggu kayaknya. Jadi plastik si cangkang telur gue buang di sini. Dan terakhir adalah botol. Gue ambil botol dulu. Nah, inilah sampah botol gue. Karena gue biasanya belinya minuman yang 2 liter, seliter 2 liter gitu, yang gede-gede ya. Jadi gede-gede gini aja. Karena yang kecil-kecil jarang sih. Nah, kalau di Uji, gue ngambil contoh Uji yang terdekat ya, dia kabupatennya Kyoto gitulah. Itu plastiknya lo harus cuci dulu sebelum lo buang. Jadi sebelum lo cuci, nggak ada sisa kayak milk tea gitu, nggak boleh ada soda, nggak boleh ada. Lo beli apa yang alkohol, nggak ada sih kalau yang dibungkus plastik gitu. Kaleng juga, lo beli kaleng yang Coca-Cola gitu-gitulah, itu masuknya ke yang tadi. Kalau udah lo ikat simpul biasa aja. Ini gue juga mau buang, gue ikat juga. Plastik ini juga mau gue buang. Buang nggak ya? Yang ini nggak usah deh ya. Buang aja pak. Nggak usah deh. Yang ini nggak usah gue buang karena masih banyak space-nya tuh. Oke, sudah. Mari kita buang sekarang sampahnya. Ya, jadi tempat sampahnya itu ada di parkiran di bawah di lantai 1, tapi harus keluar dulu. Nah, tadi yang gue tunjukin itu adalah tempat sampahnya. Nah, normalnya kalau di apartemen Jepang itu kita ada jam tertentu atau hari tertentu mau buang sampah. Jadi misalnya hari Selasa nih, itu waktunya buang sampah plastik. Hari Kamis buat sampah botol. Hari Jumat buat sampah yang burnable, yang bisa dibakar. Tapi beruntungnya gue di sini adalah gue nggak perlu ikut jadwal itu semua karena di sini sudah diatur. Jadi ada diatur oleh developer si apartemennya. Gue nggak perlu ngikutin jadwal buang sampah harus hari apa, jam berapa. Gue bisa buang setiap saat karena nanti sudah diatur sama si pengelola apartemen gue. Jadi di sini nggak usah ribet-ribet lah. Karena teman gue ada pengalaman yang nggak enak. Jadi mereka salah buang sampah di hari yang seharusnya bukan buang sampah plastik misalnya. Jadi dimarahin sama landlordnya gitu. Jadi pokoknya intinya nggak boleh numpuk karena bikin bau kan, bau lalu ngundang serangga dan lain-lain. Jadi itu sebabnya dikasih jadwal supaya mereka nggak numpuk di satu tempat, jadi nggak bau dan lain-lain lah, nggak mengganggu suasana tetangga juga apa ya, environmentnya, lingkungannya gitu.
Ya, jadi harganya variasi kan, dan plastik yang kuning lebih mahal daripada plastik yang transparan. Nggak tahu kenapa. Mungkin bahannya beda kali. Dan harganya beda-beda tergantung ukurannya, size-nya ada yang berapa liter, ada yang dari 5 liter paling kecil, 40 liter yang paling besar, 45 liter kalau nggak salah. Jadi itu cerita untuk bagaimana cara buang sampah di Jepang. Semoga bermanfaat, semoga bisa diaplikasikan di negara seperti Indonesia ya. Karena sampah di sini itu apa ya, teratur banget, ada jam-jamnya dan mereka mendaur ulang. Sampai ketemu di how yang lain lagi, bagaimana cara melakukan sesuatu di Jepang lagi. Sampai jumpa. Dadah.